Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video pernyataan netizen tentang ranking FIFA Timnas Indonesia makin menjauh dari tim nasional Malaysia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Yes, both are doing very well. Like I said in Asia Cup, pasukan Indonesia bukan saja layak ke peringkat kumpulan, tetapi mereka menunjukkan satu tahap permainan yang cukup baik. Ini menunjukkan mereka mempunyai daya saing dan mereka mempunyai kepercayaan di mana pasukan Indonesia bukan hanya pasukan yang bergelar kuat di Asia Tenggara, tetapi ini membuktikan mereka boleh menyayangi pasukan besar di Asia. Jadi benar. Itu satu kejayaan yang cukup tinggi, termasuk pasukan bawah 23 di mana kemungkinan besar akan layak ke Olimpik. Tetapi jika tidak layak sekalipun, saya rasa pasukan Indonesia berada dalam landasan yang betul, di mana ramai pemain-pemain berbakat telah bermain di peringkat yang cukup tinggi. Jadi daripada pengalaman yang ada, sudah pasti akan membantu pasukan senior Indonesia untuk bertambah maju. Ya, kalau kita bandingkan antara pasukan Indonesia dan Malaysia sekarang, ya, saya percaya pasukan Indonesia lebih progresif, lebih baik daripada segi keputusan. Terutamanya kalau kita lihat daripada segi para pemain, pasukan Indonesia mempunyai banyak pemain-pemain naturalisasi yang bermain di negara-negara lain, dan ini memberi kelebihan di mana dengan bermain di tahap yang lebih tinggi, pulang ke negara Indonesia bermain dengan klub di Asia akan menjadi satu aset untuk setiap negara. Di Malaysia juga kita mempunyai pemain warisan ataupun naturalisasi di mana kebanyakan bermain di negara Malaysia, dan ini sedikit sebanyak tidak memberi impak yang cukup positif. FM mempunyai perancangan juga untuk mendapatkan lebih ramai lagi pemain naturalisasi, tetapi kita harus berfikir yang pemain naturalisasi ini harus bermain di tahap yang tertinggi sebelum mereka dipilih untuk mewakili negara Malaysia. Jadi kalau senario yang sama masih lagi berlaku, saya percaya pasukan Indonesia akan lebih jauh daripada pasukan-pasukan bukan saja Malaysia, tetapi akan mengejar Thailand, di mana kita tahu Thailand merupakan pasukan yang amat konsisten di Asia Tenggara. Dan kini kita nampak Indonesia, sebelum ini Vietnam, Piala Asia membuktikan yang Indonesia berada dalam satu program yang cukup positif. Now Indonesia is doing well. I can see that everywhere I go, people are talking about football. Your social media is all about football, and that generates young kids to play football. So that is a very positive thing. And to compare with Malaysia, again, Malaysia have naturalized, but Malaysia are not as well as Indonesia. Lihat, makin jauh sama Malaysia. Yes, timnas Indonesia masuk peringkat 125 FIFA, guys. Setelah kemarin berhasil mengalahkan Arab Saudi. Dan peringkat ini adalah peringkat tertinggi selama 13 tahun terakhir. Hampir 50 peringkat naiknya setelah timnas Indonesia dipegang oleh Sintayong. Kira-kira kalau misalnya kita berhasil lolos ke Piala Dunia langsung di ronde kedua ini, nembus gak ya peringkat 100? Menurut kalian gimana, guys? Komentarnya sikat. Pool tu tak lagi banyak Kesinambungan. Itu kita harapkan untuk pasukan Malaysia. Jadi 14 hari bulan 10 Malaysia akan berdepan dengan New Zealand di Auckland. Kemudiannya kita harapkan, tapi syukur lah, kita kena sujud syukur sebenarnya. Tak ada dah Maldives, ya, Nepal, Bangladesh, Timor Leste. Alhamdulillah, itu satu kejayaan sebenarnya. Okey. Ini saya udah hampir 4 tahun di sini dan udah viral. Apa tadi tu, guys? Bentar ya. Kejayaan sebenarnya. Okey. ini saya udah Viral mau jadi WNI usai beri emas dihujat satu Malaysia. hampir 4 tahun di sini dan udah 4 tahun sudah. suka negara ini. Uang bukan segala-galanya untuk saya. Dharma antar timnas hoki.
Cintakan Indonesia Kita guys. menjadi warga negara Indonesia kan itu udah jadi viral di Malaysia dan menjadi percakapan nomor satu netizen di Malaysia. Banyak yang mengkritik saya peristiwa menewaskan Malaysia di SEA Games kemarin itu itu adalah peristiwa seperti satu peristiwa hitam lah di sukan olahraga hoki Malaysia itu yang mereka nggak bisa terima. 11 tahun ya saya pelatih di Malaysia. Saya pernah menjadi juara Asia. Saya pernah menjadi pasukan nomor 4 di dunia dan saya pernah dinobatkan sebagai pelatih terbaik Malaysia untuk semua sukan. Tapi saya tak terkenal seperti waktu menewaskan Malaysia di SEA Games kemarin. Itu seluruh negara kenal saya hari ini. Jadi kita lihat bagaimana cara ke depannya. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je, sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Tengah tunggu World Cup ni. Harapan macam itu memang dia target untuk layak World Cup. Tadi kita target untuk masuk posisi 3 atau 4. Okey. Playoff. Masih playoff. Tapi ada untuk dapat chance lagi. So kita tak target peringkat 1, 2 tak. 3 atau 4 dah okey. Sintayong pun bagi target macam tu. Wow. Jepun tu susah sangat nak bantai tu. Yelah, dia pun dah jauh dah. And then dari bagian revolusi yang abang cakap tu yang kita dapat, Indonesia tu kita dah tak memikirkan contoh EFF Cup. So kita macam itu tu target yang kedua ketiga lah. So target kita ni sekarang World Cup Piala Asia. Walaupun kita tak pernah juara AFF, tapi itu rasa kita sudah tak ada nak target tu lagi. So nanti kalaupun kita tak juara pun tak masalah. Diterima dengan baik oleh penyokong? Tak tahulah. Nanti itu akan ada bang. Sebab kita tak tahu media A, media B, C, banyaklah cakap. Dan satu yang pasti, yang benci dengan Erick Thohir, Sintayong juga banyak. Baru-baru ni mengejutkan, satu pertemuan yang hebat, tak aku rasa menggegarkan Asia juga. Dua tokoh lah, sebab sekarang ni aku rasa semua tahu gambar-gambar yang telah TFJ tersebar. Bapak Erick dan dengan TMJ. Pak Erick Thohir, iaitu Presiden untuk bola sepak Indonesia PSSI. Shout out baju Indonesia. Aku beli kat Garuda Stock, aku support. Itu aku pergi. Orang support Indonesia. Pertemuan yang Malaysia. untuk aku mengejutkan sebenarnya, sebab gambar-gambar tu tiba-tiba dia up. Dan pertemuan tu bersama CEO Valencia, Persib Bandung Persib Bandung, dan juga ada Stanley Bernard di situ. Dan secara gambarannya, aku mungkin rumus-rumus yang aku dengar yang bakal ada revolusi untuk bola sepak Malaysia ni macam semakin hampir. Semakin hampir.